Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita kembali untuk kita boleh kembali merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau kembali boleh mengizinkan kami untuk kami boleh sama-sama membaca dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan melalui Gema hari ini. Tuhan menolong kami, mengajar kami untuk kami boleh peka akan firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Gema kita hari ini terambil dari Yeremia 21 ayatnya yang ke-11 sampai pasal 22 ayatnya yang ke-30. Namun saya hanya membaca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang menadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema refleksi Gema kita hari ini adalah keputusan penghakiman Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata penghakiman? Dan penghakiman itu dari Tuhan, bahkan penghakiman itu dilakukan kepada umat pilihannya. Begitu kejamkah Tuhan sampai ia melakukan hal ini? Yesaya 59 ayat pertama dan kedua mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dengan kata lain, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ia tidak ingin membinasakan mereka. Namun yang menjadi masalah adalah ketika umat pilihannya itu yang mengeraskan hati, bahkan tidak mau bertobat walaupun sudah diingatkan dan terus-menerus diperingatkan. Tidak sedihkah hati seorang bapa ketika ia melihat anak yang begitu dikasihinya memberontak, bahkan mengkhianatinya dengan berpaling kepada ilah lain. Bacaan Alkitab kita hari ini membahas tahap akhir keputusan penghakiman Tuhan terhadap kerajaan Yehuda, yaitu ketetapan untuk mengakhiri dinasti Daud. Pada akhir Yeremia 21, Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke istana raja untuk mewartakan kabar buruk bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Bagi rakyat Yehuda masa itu, keputusan ini merupakan kejutan yang tidak disangka-sangka karena dua alasan. Yang pertama, ketetapan tersebut berarti bahwa Allah telah membatalkan secara resmi kovenan atau perjanjian yang disepakati bersama antara Allah dengan Abraham. Tentu saja keputusan Tuhan ini tidak diambil secara sepihak, karena justru orang Israel sendiri yang telah lebih dahulu melanggar perjanjian itu. Dan yang kedua, melalui keputusan itu, Allah sekaligus juga membiarkan bangsa Yehuda terusir dari tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Allah sendiri kepada Abraham. Sungguh keputusan tersebut merupakan suatu kejutan yang tidak pernah disangka-sangka, karena selama ini orang Israel meyakini bahwa sekalipun mereka sering kali melanggar perintah Allah, Allah pasti akan tetap menerima mereka. Mengapa Allah bisa bertindak demikian? Ada dua alasan yang kita dapat lihat dari bacaan Alkitab hari ini. Yang pertama, Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman karena masih ada penyembahan kepada ilah lain yang membuat Allah murka. Dan yang kedua, Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman karena masih ada ketidakadilan di negeri itu. Hal ini berarti bahwa bagi Allah, dosa bangsa ini mencakup dua aspek.
yaitu aspek vertikal, aspek penyembahan kepada ilah lain, dan aspek horizontal, aspek ketidakadilan. Dan yang lebih memperparah kondisi itu adalah kekerasan hati umat Yehuda yang tetap tidak mau bertobat sampai di saat-saat terakhir. Sejarah mencatat bahwa nubuat keras terakhir tentang penghukuman itu pun tidak mampu mengetuk hati mereka yang telah mengeras, sehingga terjadilah tragedi besar yang akan kita baca di bacaan Alkitab selanjutnya. Allah sangat jarang menghukum dosa seseorang secara langsung. Umumnya hukuman dijatuhkan bila orang itu mengeraskan hati dengan tidak mau bertobat. Dalam hal ini bangsa Israel, hukuman baru dijatuhkan setelah Nabi Yeremia berulang kali memberitakan nubuat yang bernada keras. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama 1 tahun masa pandemi ini? Pesan Tuhan apa yang telah kita dapatkan melalui pandemi COVID-19 ini? Sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang rapuh, rentan dengan virus yang jauh lebih kecil dari diri kita, sehingga kita membutuhkan Tuhan di dalam mengatasi krisis yang terjadi di masa pandemi ini? Atau sebaliknya, di masa pandemi ini kita sulit melihat rencana dan peringatan Tuhan, dan mungkin kita mulai bersungut-sungut mempertanyakan kapan pandemi ini berakhir, mengapa Tuhan mengizinkan saya terpapar, bahkan keluarga dan mungkin jemaat kita. Tuhan panggil. Mengapa seakan-akan Tuhan berdiam diri padahal Tuhan Maha Kuasa, dan masih begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar dari mulut kita. Saudara, jika kita berdiam diri sejenak, mungkin kita bisa melihat jika melalui pandemi ini justru Tuhan ingin memperingatkan kepada kita bahwa kita seringkali menganggap diri mampu mengatasi segala sesuatu karena kita memiliki kepandaian, teknologi yang canggih, bahkan materi yang berlimpah untuk mungkin membeli banyak suplemen untuk daya tahan tubuh kita. Melalui pandemi ini Tuhan dengan jelas memperingatkan kepada kita bahwa kita manusia yang tidak sanggup mengalahkan virus yang sangat kecil. Memiliki uang banyak sekalipun, memiliki kepandaian dan teknologi yang canggih sekalipun, tidak bisa mengalahkan virus yang sangat kecil itu. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita dan tetap berbicara kepada umatnya sampai saat ini. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Jangan sampai pandemi ini membuat kita semakin jauh dengan Tuhan dan tidak lagi peka akan suaranya melalui firman yang telah Ia berikan, sehingga Ia perlu memberikan hukuman kepada kita. Bertobatlah sebelum hukuman itu dijatuhkan kepada kita, umat pilihannya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan. Kami sadar sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Di hadapan Tuhan kami tidak sanggup untuk kami boleh membanggakan diri kami. Bahkan melalui pandemi ini Tuhan, kami sesungguhnya menyadari Tuhan, ada begitu banyak peringatan demi peringatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan jelas di depan mata kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami mau untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih peka Tuhan akan peringatan demi peringatan yang terus-menerus Tuhan berikan pada kami lewat firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan jikalau seringkali mungkin kami mulai bersungut-sungut setelah sekian lamanya kami mengalami pandemi. Tuhan, biarlah kami boleh tetap diteguhkan, kami boleh tetap dikuatkan. Kami terus mau peka akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dijauhkan dari hukuman yang mungkin dapat Engkau berikan kepada kami sebagai umat pilihan. Tuhan, tolong kami mau belajar Tuhan, tidak seperti bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel yang terus mau mengeraskan hati, tetapi kami mau melembutkan hati kami Tuhan, belajar menerima pandemi yang ada di depan kami sekalipun sulit, tetapi biarlah Tuhan kami mau belajar untuk boleh tetap taat, terbuka akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mau tetap belajar dan bertumbuh melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk refleksi Gema hari ini. Biarlah terus boleh membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.